Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Redita dengan NPM 2478-263. Oke, baik. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas video mengenai paket tracer pada chapter bukan chapter ya, pada modul 2 di materi 2.2.19 paket tracer point to point single area OSPF V2 configuration. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ke dalam paket tracernya ya. Nah, jadi di sini mungkin topologinya seperti ini ya. Ada sebuah 3 PC, lalu ada router 3 dan ada multi layer switch ya, 3 juga. Nah, dan di sini kita itu disuruh adalah ya, yang pertama kita disuruh apa ya, disuruh mencari inilah ya, intinya bertukar informasi pada setiap perintah, misalnya dari router 1, router 2 dan router 3. Nah, itu dia bisa saling bertukar informasi pada routingnya. Jadi PC di LAN 1, di LAN 2 dan di LAN 3 itu bisa terhubung di instruksi modul. Nah, jadi target kita di sini itu ada router ID, lalu OSPF untuk dari semua networknya, atau juga pasif dari interface. Lalu kita memverifikasi hasilnya. Nah, mungkin di sini kita langsung masuk aja ke bagian konfigurasinya ya. Yang pertama-tama di sini kita akan masuk pada bagian router 1 ya. Kita masuk pada router 1. Setelah itu konfigurasinya yang pertama adalah kita seperti biasa ya, masuk enable dulu. Aduh, salah ya. Waduh. Bentar. Oh, langsung aja ya. Kita kalau ini kan masih ini ya. Oke, bentar ya. Kita masuk ke router 2 dulu aja. Enable. Itu config terminal. Lalu kita gunakan perintah yang pertama itu adalah router OSPF 10 ya. Kita buat dulu ininya, OSPF nya, lalu baru kita masukkan ID nya menggunakan router ID. Dengan ini kan router 2, oke, jadi kita buatnya yaitu 22 ya. Nah, jadi 2.2.2.2. Nah, kayak gini. Karena ini di router 2, jadi kita buat ID-nya 22 seperti itu. Nah, kita mungkin langsung save aja ya, biar takutnya nggak hilang. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke bagian router 3, yaitu sama aja ya. Enable seperti biasa, config terminal, lalu kita router OSPF 1 ya, router OSPF 10. Lalu kita masuk pada router ID-nya. Router ID-nya itu 3.3.3 ya. Kenapa 33? Karena di sini kita menandakan untuk ID-nya itu di router 3. Nah, lalu kita do where. Nah, sini kita kelas juga nggak apa-apa ya. Tadi kan kita router 1 belum ya. Kita di sini udah nih. Enable. Aduh. Waduh, iya salah ngetik ya. Gak apa, ntar kita lanjut dulu aja ya. Oh iya, ada yang lupa ya. Router OSPF router ID. Router OSPF process ID. Router process. Oh iya. Nah, di sini kita ulang lagi. Router OSPF process
proses ID ya. Oh, router 1, router 2. Ini PC. Oh, nggak apa, kita masuk di sini dulu. Enable config terminal, dan itu kita masukin router OSPF nya ya, OSPF 10. Lalu kita masukin router ID nya itu 11111 ya, karena di sini kita masih konfigurasi pada router satunya. Oke, sekarang kita mulai masuk pada bagian yang kedua ya, yang kita konfigurasi dari for OSPF routing ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian router 1 dulu. Kita masuk ke router 1. Jadi nah, di router 1 ini kita bisa tetap di router ya. Jadi yang pertama kita buat networknya dulu ya. 192.168 10.0. Bentar, 0 berarti dengan subnet masnya 000 255 000 255 area 0. Nah, kayak gini ya, seperti biasa. Setelah itu kita masuk ke networknya lagi, tapi kita menggunakan IP 10 seperti ini, 10.0.0.0.0.0 lalu 25 3 ya, 3.3 lalu area 0. Nah, seperti ini ya. Oh, salah ya, yang bagian sini kita harusnya IP nya itu 110 112 ya, 10.112. Nah, area 0. Oke, nggak apa. Setelah itu di bagian ini kita ganti 9 ya. Ada itu di bagian belakangnya kita ganti 0. Waduh, berarti tadi kita salah buat ya. Oh, ditimpa aja. Waduh, ini jadi 9 ya, 9. Waduh, salah. Ini aja. Sebentar, kita timpa aja. Oke, jangan. Oke, sekarang kita ulang lagi ya. Tadi kan yang pertama itu kita udah buat ininya ya, untuk router 1 itu networknya sudah berhasil. Nah, sekarang kita buat network yang ininya lagi. Networknya itu 10.1.1.0. itu seperti biasa 0.0.0.3 ya, 0 area 0. Bentar, 10.1.1.0.0.3 area 0 ya. Oke, langsung aja kita. Setelah itu kita ganti 4 di belakangnya tetap ya. Nah, setelah itu seperti ini ya bagian konfigurasi router satunya. Tapi kita belum tahu ya sudah sampai mana, belum selesai lah. Oke, kita mungkin bisa lanjut dulu ke router 2. Di sini router 2 seperti biasa kita masuk ke router ID ya. Router tadi kan kita masuk router OSPF 10. Oh, masuk ke router OSPF 10 ya. Nah, ini
Setelah itu kita buat networknya, masuk ke 192.168.20.1, lalu 1 titik bentar 0 ya, seperti biasa ya, 0 area 0. Nah gini, kita langsung aja enter. Sebentar dulu, kita cek dulu, cross check lagi ya setiap oke ya. Sekarang kita buat networknya lagi, itu 10.1.1.2.00000 area 0 ya, seperti ini ya. Nah jadi seperti ini. Setelah itu kita buat lagi networknya 10.1.1.1.9 itu 0.0.0.0 area 0. Kita cek network 10.1.1.1.9 area 0. Oke. Nah jadi konfigurasinya kita di sini sudah. Kita coba cek result ya. Nah kita lihat di assessmentnya. Di sini untuk router 1 pada networknya itu sudah berhasil. Untuk route 0, route 1, route 2. Di sini passive interface-nya belum aktif ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Aduh, jadi kayak gini dia. Nah, ini. Kita lanjut ke bagian yang router 3-nya nih. Di router 3-nya kita gunakan interface oh iya, interface gigabit ethernet 0/0. Hah? Oh iya. Nah seperti ini ya, kurang 0 ya. Lalu kita masuk ke IP OSPF 10 area 0, IP OSPF area 0 ya. Lalu di sini kita buat antar muka, kita kasih deskripsi ya. Sebentar. Interface. Tadi kita udah masuk interface kan, udah masuk ke IP OSPF 10 area 0. Berarti sekarang kita masuk ke interface. Kita exit, gak apa-apa sih. Interface serial 0/1/0. Nah gini ya. Lalu kita masukin lagi IP OSPF 10 area 0. Nah kalau udah lanjut lagi itu kita exit aja nggak apa-apa. Interface serial 0/1/1 ya. Nah ya 0/1/1 ya. Lalu kita masukin IP OSPF 10 area 0. Nah di sini kita cek konfigurasinya sudah berjalan 83% ya. Nah sekarang kita coba masuk ke bagian port ya, karena di sini kan tadi itu yang kita cek itu port dari router 1, router 2 dan router 3 itu belum aktif di bagian gigabit ethernetnya. Nah di sini kita masuk ke, mumpung lagi di router 3, kita konfigurasi dulu router 3 ya. Exit router OSPF 10 passive interface gigabit ethernet 0/0/0. Nah seperti ini ya. Lalu kita do R. Sekarang kita lanjut ke router 2 nya. Di router 2 itu sama, kita exit dulu aja. Lalu interface router ya,
router OSPF 10, lalu kita masukin pasif interface gigabit ethernet 0/0/0, lalu 2R. Sekarang kita coba masukin bagian router 1. Ini kita exit aja. Ini kita masukin router OSPF 10 ya, router OSPF 10. Setelah itu masukin pasif gigabit ethernet 0/0/0 gini ya. Nah, setelah itu 2R. Kita coba cek. Nah, jadi di sini sudah berhasil 100% ya. Jadi kita coba boleh dari simulasi. Dari simulasi di sini kita bisa cek ya. Gini aja gini. Nah, gini. Kita jangan simulasi ya, ke real time. Udah itu kita coba sini ke sini. File kita coba dari sini. Sukses. Lalu dari sini ke sini, in progress file lab. Oke, bisa. Multilayer switchernya nggak bisa ya, karena nggak ada port. Ke router bisa, dari router 1 ke router 2 bisa, sini bisa. Oke. Nah, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.